Jadi media yang bisa kita gunakan untuk belajar pada saat itu adalah di masyarakat di Batu. Kemudian UD Arta ini betul-betul memberikan fasilitas dalam arti kesempatan bagi saya untuk menyelami kehidupan petani sehari-hari bagaimana. Oh ya, terima kasih Mas Bintang. Saya asli dari Malang, jadi lahir di Malang, kemudian dari sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Malang. Saya SMA di SMA Negeri 4 Malang di Tugu. SMA-nya itu orang anak-anak nakal, seneng tawuran zaman itu. Lulus tahun 89, tahun 90 baru masuk ke IPB Bogor, di Institut Pertanian Bogor. Kuliah di sana sampai tahun 95 selesai. Tahun 94 itu ada kegiatan, salah satunya itu praktek kerja lapang. Nah itu. Mungkin selanjutnya langsung dari Mas. Kalau di sini bisa dipanggil Benda ya. Kalau nama asli itu Muhammad Wendadi Saputra. Asal saya dari Blitar, asli Blitar. SD, SMP sampai SMK itu di Blitar. Terus SMK itu tahun 2024 ada acara itu kayak praktek kerja lapang. Biasanya itu PKL. Itu saya baru kenal di sini. Mungkin lanjut ke pertanyaan lagi. Dari tadi kan udah mengenalkan terkait pada dirinya. Terus selanjutnya terkait perjalanannya itu gimana sih sampai pernah PKL di sini? Ya. Seperti itu. Jadi di IPB saya masuk di jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Itu adalah salah satu jurusan di Fakultas Pertanian di IPB Bogor tahun itu. Salah satu program pada saat itu ada proyek bersama dengan FAO, ya dengan FAO dan Clemson University kalau tidak salah, itu di IPB dengan Clemson University dan FAO. Salah satunya berhubungan dengan penggunaan pestisida. Nah, yang ingin diketahui pada saat itu sebetulnya bagaimana persepsi petani terhadap pestisida. Apakah pestisida itu senjata terakhir atau ada teknik pengendalian yang lain. Nah, jadi semua mahasiswa jurusan hama dan penyakit tumbuhan pada waktu itu tahun 94 itu mendapat tugas untuk praktek kerja lapang. Tujuannya untuk mengetahui judulnya apa waktu itu? Pengetahuan, sikap dan tindakan petani terhadap pestisida. Nah, teman-teman dari jurusan HPT IPB itu dipencar ke seluruh Indonesia. Saya karena dari Malang, saya memang ingin ambil ke Malang. Nah di Malang saya tertarik memang dengan apel. Nah berdatanglah ke Batu, kemudian diarahkan ke tempatnya Pak Arbai. Jadi begitu prosesnya, latar belakangnya mengapa PKL di apel dan apa konteksnya dan bagaimana ceritanya bisa sampai di tempatnya Pak Arbai. Selanjutnya apa yang bisa menunjang hidup bapaknya ke depannya di kehidupan secara real life lah bahasanya. Real life ya. Jadi begini, kita pada saat PKL itu menyelami kehidupan dan alam berpikir dan prakteknya petani, dan prakteknya sehari-hari oleh petani. Itu kita wawancara sekitar hampir 100 responden, hampir 100 petani apel di
Bulukerto. Di Bulukerto sama sampai ke Junggo. Nah, itu kita ada pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Jadi ada kuesionernya, ada daftar kuesionernya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu dari 100 petani kita kompilasi untuk membentuk pemahaman sebetulnya bagaimana pengetahuan petani terhadap pertanian tadi, terhadap pestisidanya, bagaimana sikapnya dan bagaimana perilakunya. Nah, itu memang mendidik saya untuk bisa berpikir secara terstruktur, sistematis, baru kemudian nanti dalam mengambil keputusan. Jadi itu PKN ini membentuk kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya yang satu lagi adalah terstruktur, kemudian sistematis, dan itu nanti akan berujung pada pengambilan keputusannya itu jadi bisa logis. Nah, ini tiga hal ini yang menjadi terpatri di benak saya, di benak kami, mahasiswa IPB pada saat itu. Nah, itulah kerangka berpikir dan cara berpikir seperti ini, dan cara pengambilan keputusan seperti ini yang terus terasah sampai hari ini. Itu manfaatnya salah satunya. Gitu. Oke. Jadi banyak yang didapat ya selama PKL di Arta Bonsai buat membekali kita hidup di real life. Betul. Jadi pada saat itu UD Arta namanya ya, Bu. Sekarang namanya Arta Bonsai ya, Arta Bonsai. Waktu itu namanya UD Arta. Jadi media yang bisa kita gunakan untuk belajar pada saat itu adalah di masyarakat di Batu. Kemudian UD Arta ini betul-betul memberikan fasilitas dalam arti kesempatan bagi saya untuk menyelami kehidupan petani sehari-hari bagaimana. Kemudian UD Arta juga Pak Arpai waktu itu. Pak Arpai ada yang tahu singkatannya Arpai nggak pada saat ini? Ada ya? Boleh tanya. Arpai. Arpai selaku owner. Ya, jadi Pak Arpai itu memberikan masukan apa yang sebaiknya saya lakukan dan juga mengawal dari belakang yang saat itu saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Arpai. Jadi Pak Arpai mencoba memeriksa kelengkapan administrasi saya berhubungan dengan kependudukan, dengan perizinan segala macam pada saat itu. Kalau ada yang kurang, Pak Arpai bisa memberikan informasi. Nah, itu hal-hal yang saya peroleh banyak dari Pak Arpai, termasuk tentu saja kadang-kadang ya ada sentilan-sentilan juga dari Pak Arpai, sentilan keras kalau saya agak melenceng gitu, Pak Arpai juga ngelurus-ngelurus titik gitu. Ya wajar lah. Dan itu ternyata membekas sampai hari ini. Sekarang 2025, saya PKL tahun 1994, 31 tahun. 31 tahun itu alhamdulillah hubungan masih berlangsung sampai hari ini. Dan apa yang saya terima dari Pak Arpai masih kita gunakan sampai hari ini juga. Kalau alur saya mungkin berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya kan di Apel. Kalau saya masuk ke sini tuh udah bonsai. Udah ganti bonsai. Itu kalau dari SMK kan saya ambil jurusan pertanian. Sebenarnya itu kalau di Batu itu banyak rekomendasi dari sekolah itu banyak di tempat PKL, tapi kan saya nggak ada yang minat, jadi saya tuh pilih cari sendiri. Akhirnya dapat info kalau di sini bisa menerima anak magang. Nah, saya ya kesini cari kesempatan buat magang. Kalau ilmunya itu sebenarnya banyak kalau ilmu, tapi
yang saya perdalam itu ilmu bonsai di sini. Karena dari rumah itu kan juga udah dibekali kalau bonsai itu. Tapi kan saya di sini cuma mau belajar lebih lagi, lebih mendalami. ya lebih mendalami bonsai. Karena kan di sini itu bahan juga banyak, terutama kalau di Blitar itu beda ya sama di sini bahan-bahannya. Jadi untuk apa ya, mempelajari semua jenis bonsai itu kan lama. Jadi saya pilih di sini, magang di sini. Sebenarnya itu kalau dari SMK pelajaran bonsai itu kan belum ada. Iya. Jadi saya pilih belajar sendiri. Selama saya berhubungan dengan Pak Arpai, dengan UD Arta, sekarang jadi Arta Bonsai ya? Bisa saja, sama aja. Sama saja ya? Sama saja. Nah itu hubungan saya betul-betul hubungan antara anak, saya merasakan itu adalah anak dengan orang tua. Jadi bukan semata-mata ini adalah tempat magang atau ini tempat untuk PKL. Suasananya menyenangkan. Menyenangkan dalam arti kekeluargaan. Pak Arpai itu bukan menempatkan diri dengan sengaja, tapi memang sehari-harian seperti itu. Pak Arpai memposisikan diri sebagai orang tua yang membimbing kami, mahasiswa-mahasiswa pada saat itu, untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi suasana kekeluargaan itu yang membuat tugas itu bisa berjalan dengan enak, kemudian pekerjaan itu bisa dijalankan dengan enjoy. Enjoy-nya itu yang sampai hari ini masih terasa di UD Arta ini. Itu kurang lebihnya. Spesialisasinya memang dari awal sepengetahuan saya adalah di bonsai. Tapi pada saat saya PKL PKL ke Batu tahun 94 itu, Pak Arpai juga memiliki kebun apel. Kebun apelnya ini juga ditreatment seperti bonsai. Dan pemikiran Pak Arpai juga pada saat itu jauh lebih maju dibanding dengan rata-rata petani yang saya temui. Jadi bagaimana membuat apel itu bisa mengeluarkan bunga lebih banyak. Kalau biasanya apel tumbuh pada saat itu, petani umumnya berpikiran apel itu dibiarkan tunas-tunasnya itu tumbuh tegak ke atas. Pak Arpai sudah mempunyai pengalaman, ini mesti dibuka supaya lateral, supaya menyamping, sehingga nanti banyak tumbuh tunas-tunas baru. Nah, inovasi yang dimiliki oleh Pak Arpai pada saat itu sampai hari ini saya melihat masih terus terasa. Hari ini saya diberitahu, dipameri sama Pak Arpai tadi, penggunaan ruang, tidak ada satupun ruang yang kosong di halaman Pak Arpai, semuanya dimanfaatkan. Nah ini perlu saya bawa semua sumber daya itu bisa dimaksimalkan. Nah ini akan saya bawa pulang lagi ilmu dari Pak Arpai. Jadi harapan saya untuk UD Arta ini sebetulnya bukan ke UD Artanya, tetapi kepada siapa saja yang ingin belajar, itu saya memberikan referensi bahwa kalau belajar di sini itu akan memperoleh banyak pengalaman dan memperoleh banyak ilmunya. Jadi pesannya itu lebih ke eksternalnya UD Arta, bahwa di sini banyak ilmu yang bisa diperoleh, ilmu teknis, kemudian juga ilmu sosial, dan itu juga menyangkut dengan mental, pengembangan mental yang akan magang di sini. Ya. Ya kalau kesannya di sini tuh asik, semua tuh
kayak kerasa nyaman dari yang kerja, baik keluarga Pak Arpai itu ya kayak keluarga sendiri. Untuk saya dari magang sampai direkrut Pak Arpai itu mungkin ada rasa yang minat kuat dari saya sampai direkrut Pak Arpai bisa bekerja di sini. Untuk pesannya mungkin Udiarta ini bisa berkembang lagi. Bukan untuk nama nasional, tapi untuk